Nuwun sewu acara aditipun wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Para Bincang Kecamatan Buahasan, yang kami hormati UPT Puskesmas Kecamatan Buahasan, yang kami hormati Kepala Dinas BPP Pertanian, yang kami hormati Kepala UPT PP PJJ Wilayah Karanganyar, yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja beserta semua perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, yang kami hormati pendamping desa dan pendamping lokal desa, yang kami hormati kelembagaan RT RW dari RW 1 sampai dengan RW 5, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di aula Desa Banjarja ini dalam musyawarah rencana pembangunan desa, pembahasan rancangan RKP Desa tahun 2025. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan baik. Rahmat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita semua mengharap syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya di sini membacakan susunan acara pada acara Musrenmendes pembahasan RKP Desa tahun 2025. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah pembacaan doa. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Acara yang kelima pemaparan dan pembahasan rancangan RKP Desa. Acara yang keenam adalah tanggapan dan masukan dari narasumber. Acara yang ketujuh pembacaan hasil penambahan atau pengurangan pada program atau kegiatan yang dilakukan koreksi dan perubahan. Acara yang ke-8 adalah penunjukan delegasi desa. Acara yang ke-9 adalah penandatanganan berita acara. Acara yang ke-10 adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo untuk acara kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah, dan untuk yang non-Islam agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Mereka acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Monggo Pak, silakan, selamat datang. Bapak Ibu yang kami hormati, cara yang ketiga adalah pembacaan doa. Kepada beliau Bapak Ustadz Salam Rusdi kami persilakan. Untuk acara pagi ini, demi kelancaran acara pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa afafa wa ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, kepada desa kami, keselamatan dan keberkahan, rahmat dan taufik-Mu. Mudahkanlah urusan-urusan kami di dalam merencanakan segala pembangunan yang akan dilaksanakan di desa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari segala bencana dan mara bahaya yang kami sendiri tidak sanggup menanggungnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa pendahulu kami yang dapat menyebabkan rusaknya desa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami semuanya rasa persaudaraan dan kedamaian, dan juga anugerahkan kepada kami saling cinta, saling asik dan saling masuk, sehingga membuat desa kami selalu hidup damai dan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Kepala Desa Banjarjo. Kepada beliau Bapak Eko Yulianto dan dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Camat Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Warasan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Warasan, yang kami hormati Kepala Dinas dari berbagai elemen yang kita panggil, ada BPBD, ada dari Dinas Perikanan, dari LPPC, Karanganyar, pendamping desa, yang kami hormati bidan desa, yang kami hormati ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa dari Sekdes, Kaur, Kasih, Kardus 1 sampai 5 yang kami banggakan, dan yang kami hormati ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tamu undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di kegiatan pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan acara demi acara berjalan dengan lancar. Sholawat wa salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan semua umat yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Kita laksanakan musrah Bangdes ya, terkait pembahasan rencana pembangunan di tahun 2025. Alhamdulillah pesertanya lebih dari 70%. Ya mungkin kalau untuk 100% susah karena di pagi hari banyak kegiatan. Kemarin kita sudah melaksanakan alurnya, baik dari penyusunan tim, penyusunan RKP, maupun usulan-usulan dari masyarakat melalui usulan BPD. Nah, terus ditindaklanjuti oleh tim. Pada pagi hari ini kita akan buka apa yang kemarin kita sudah laksanakan, dan tentunya kita berdoa bersama terkait rancangan pembangunan kegiatan di tahun 2025 itu bisa berjalan dengan lancar. Selain kita mengandalkan dari dana desa, kami dari Pemdes juga untuk mengupayakan permintaan bantuan, baik itu PKK, Pemprov, dan sebagainya. Selalu kita ajukan, dan alhamdulillah tiap tahun kita selalu dapat. Mudah-mudahan dengan bantuan keuangan itu bisa mengurangi kekhawatiran panjenengan semua ataupun aspirasi panjenengan semua yang belum tercakup ataupun terdanai oleh dana desa. Mungkin sambutan dari kami hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan Kepala Desa Berjajar. Pada beliau mengucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kecamatan Buarasan atau yang mewakili. Kepada beliau Bapak Musahir Esos, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Forkom Pincang Kecamatan Kuarasan hadir secara pribadi, beliau Pak Kapolsek, yaitu Bapak AKP Khalil Sarjana Hukum, hadir secara pribadi juga Pak dan Ramil baru kita, beliau Bapak Kapten Infanteri Sajadi. Ini jam terbangnya sudah banyak ya, luar biasa, nyebrang pulau dari Irian, Papua ya Pak, dari Papua itu ya. Nanti diberi waktu untuk memperkenalkan diri ya. Yang saya hormati Kades Banjarja serta seluruh perangkatnya, Ketua BPD beserta anggotanya, ini rekan kami, keluarga kami, masih baru dari masih semangat, keluarga saya, Pak Sekcam, semangat sekali Pak Sekcam, Sekcam baru semangat, ya, alhamdulillah. Kebetulan BPD sini, jadi ini dua pekerjaan yang sama-sama berat, luar biasa Pak Sekcam. Yang saya hormati dari
dinas, OPD, BPP, BPPD Kebumen, juga PUPR Karanganyar. Jadi dari dinas perikanan pernah ketemu di Alipuro. Yang saya hormati seluruh lembaga desa, LKID dan anggotanya, ketua RT, ketua RW, tokoh agama, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Pak Haji, yang saya hormati, ketua RT, dan seluruh hadirin yang sudah berada di aula yang megah. Ini megah banget, guys. Iya, luar biasa pemirsa. Luar ya pada desanya luhur. Menyesuaikan. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada kesempatan pagi siang hari ini yang cerah ini kita masih mendapatkan kesehatan, kesempatan, kenikmatan, wa insya Allah inayah serta hidayahnya, sehingga kita bisa menghadiri undangan pemerintahan desa-desa Banjarnegara dalam rangka Musrembang Des RKPDes tahun 2025. Mudah-mudahan agenda ini awal akhir akan berjalan lancar dan menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat Banjarnegara. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua tergolong umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan sebelum saya matur ada pantun. Izin deh Pak BPD. Ini saudara saya ini serumah dengan saya. Banyak orang bersiarah dari arah menuju Suriah. Kalau sedang bermusyawarah, jangan dihiasi rasa amarah Bapak Ibu. Oke? Jadi yang diingin saja, nanti bisa menghasilkan suatu kesepakatan yang insya Allah berkah. Amin ya? Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pada hari ini rangkaian kegiatan yang luar biasa yang kami setiap hari maraton dan berkeliling bersama Pak Kapolsek dan Pak Daramil dalam rangka Musrembang Des. Dan alhamdulillah hari ini saya diundang Pak Kades di Banjarnegara. Kebetulan Pak Kades saya otain, saya datang beliau sudah hadir. Rajin, ya rajin. Pak BPD jangan diiringi, beliau harusnya dulu dan apa yang dulu kewajiban kita selaku aparat negara di ayah atau ayah sini. Tadi berbukan nama saya Sokre, wah kayak saya camanya gitu. Dia dalam hari ketemu orang punang balai desa. Alhamdulillah hadir beliau saat itu. Dibangkitkan bisa beliau orang rajin, orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, maka hadir di sini dengan kita semua. Tapi yang saya hormati, dasar kegiatan ini adalah surat edaran Bupati nomor 1.3/6/485 terkait juknis Musrembang Des dalam rangka penyusunan RKPDes tahun 2025, dan juga ada Undang-Undang Desa nomor 6 pasal 72 kalau nggak salah terkait dengan kewajiban desa untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes. Maka sifatnya ini wajib. Hari ini alhamdulillah Banjarnegara melaksanakan dahulu dari pusat, yaitu melaksanakan Musrembang Des musyawarah besar ini, dan ini dilaksanakan setiap tahun sekali. Untuk itu intinya adalah review kegiatan tahun lalu yang belum tercover agar bisa tercover untuk tahun ini. Maka pesan saya dari kecamatan kepada Bapak Ibu pemangku kepentingan yang hadir di sini, ketika nanti pada saat perumusan ini belum nongkrong di sana panjenengan harap maklum karena dananya terbatas. Walau besar di sini, Pak Bu indikatifnya ada 1.875.246.000 rupiah. Tapi setelah diprono-prono ya Pak Des, plot, asing rumah, jadi mohon maaf nanti tahun depan di agenda lagi. Kata Bapak Ibu, aja nyong terus ini
nyong putusin tapi orang matang. Jadi mohon seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan di sini banyak narasumber. Beliau akan menyampaikan barangkali ada yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa Banjarja, BPD misalnya awak bronjo, ini DPU awak apa perimanan awak duduk yang akeh gratis ya Mas, kan lumayan maka diundang Pak Kades. Tidak ketinggalan dari DPR yang baru Pak Yono diundang, tapi belum sempat hadir, barangkali masih dalam perjalanan. Kita doakan beliau insya Allah hadir. Oke, kebenaran ini DPR-nya dijalui mulai biasa. Jadi program bukan duit, program. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin dari saya sekilas saja karena ini banyak sekali nanti yang akan diaturkan oleh para narasumber dan juga akan perkenalan oleh Pak Danramil kita, Pak Kapten Infanteri Saryadi. Dan kita lebih kenal tentunya nanti lebih sayang. Ketika sayang dengan aparat, dengan kami masyarakat, insya Allah lebih bagus hubungannya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Sekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat tentunya Bapak Kepala Desa Banjarja, Bapak Eko Yulianto. Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di kegiatan Musrem tingkat desa dalam rangka merencanakan rencana kerja pembangunan desa untuk tahun 2025. Yang kami hormati Forkopimcam dalam hari ini Pak Sekcam, Bapak Sahir Sos, yang saya hormati rekan kami juga ini dari kepolisian, Bapak Kapolsek, Bapak KB Khalil Sarjana Hukum, yang kami hormati Dinas UPD terkait, tidak bisa disebutkan satu persatu, yang tentunya nanti memberikan materi. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Banjarja, yang kami hormati lembaga desa Banjarja, baik itu Ketua RW, Ketua RT, mungkin di situ ada LKMD. Yang kami hormati tentunya mungkin Ketua PKK Desa Banjarja, Ibu dan PAUD mungkin kalau ada dari Posyandu, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tadi disampaikan bahwa istilahnya kami stok baru kan, kalau istilah disampaikan tidak kenal maka tak sayang. Makanya mungkin ini saya hanya memperkenalkan diri. Kalau nama Saryadi, pangkat tadi sudah disampaikan Kapten Infanteri. Kebetulan kami ditugaskan dari dinas mulai tanggal 7 bulan 8 tahun 2024 ini untuk bisa bergabung di Kecamatan Kuarasan sebagai pejabat Danramil 19 Kuarasan, yang sebelumnya memang sekian saat sebelum kami berdinas di Kodim Kebumen, khususnya di Koramil Kuarasan, sempat dinas di Papua selama 12 tahun. Kalau dihitung dari mulai saya masuk tentara 1995-1996, kalau dihitung relatif masih baru, masih 26 tahun berdinas. Saya orang Kebumen, kelahiran asli Kebumen tapi daerah Wetan, daerah Perembun, di satu kampung namanya Kampung Merden, Desa Merden. Kalau sekarang ada pemekaran jadi Kecamatan Padurso. Kalau saat dulu lahir masih Kecamatan Perembun, 4 desa. Jadi hafalnya Perembun terus. Maka di situ sekarang sudah administrasi
Pak Durso. Kebetulan kami domisili di Kutoarjo ke arah selatan, di Kecamatan Kirabat bagian utara di Kampung Kebun Kamal. Karena kebetulan kami sudah berkeluarga, istri memang asal dari sana. Anak dua, yang satu masih kuliah semester 5 di Papua, saya tinggal, cewek, kendel bu, walaupun cewek di Papua tinggal, sudah terbiasa. Adanya jarak agak jauh, masih kelas 2 SD. Itu sekelumit perkenalan. Kalau kita boleh bercerita, saya dulu sempat dinas di Kodim Kebumen waktu tahun 2027-2010. Kami di Babinsa, salah satu Babinsa di Kecamatan Pembun. Jadi sedikit bahwa saya mungkin orang baru ya, tapi kelihatannya sudah lama ya. Sudah sedikit ada kenal di daerah Kebumen. Tapi apapun, nanti kami bersama-sama di kewarasan apabila nanti mungkin tentang adat istiadat saya mungkin agak nyeleneh ya diingatkan. Yang pasti bahwa keberadaan kita ini untuk memperkuat pemerintahan dalam hal ini tingkat kecamatan termasuk tingkat desa untuk membantu untuk kemajuan desa. Tentang pelaksanaan hari ini saya sifatnya hanya mendorong sebagai penyemangat bahwa kegiatan hari ini Muslim Tingkat Desa ini saya hanya mengharapkan bahwa ini kerja kita momen yang luar biasa bagaimana merencanakan kerja pemerintah desa ke depan. Jadi seandainya di antara kita mungkin di antara keterwakilan perempuan, keterwakilan dari desa yang sudah merencanakan ada hal yang perlu disempurnakan, ya monggo silakan sama-sama memberikan masukan yang konstruktif, masukan yang membangun dengan didasari semangat mbah-mbah kita dulu, semangat gotong royong dan semangat kebersamaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena nanti masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Tadi Pak Sekjen juga berpantun, kalau boleh berpantun saya berpantun. Kalau salah-salah ya mohon dimaafkan, bukan apa ahlinya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sampaikan dari Sekjen Kecamatan Kuarasan. Monggo untuk yang sampun nampi pasugatan kalau aturi habis wonten ipun kita. Menikah acara yang kelima adalah pemaparan dan pembahasan rancangan RKP Desa yang akan dipandu oleh beliau Ketua BPD Desa Banjarjat. Kepada beliau Bapak Triat Moko, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang hormat Camat Kuarasan atau yang wakili yang dihadiri oleh teman saya juga Pak Sekjen. Ketika setiap pagi itu Pak Sekjen saya ke barat, Pak Sekjen ke yang hormati Pak Kapolsek Kuarasan, yang hormati Pak Dramin Kuarasan, yang hormati Kepala Desa Banjarjat dan seluruh perangkatnya, sekretaris dan kaum, yang hormati Bapak Ibu peserta musyawarah Des penyusunan RKP tahun 2024, Ketua RT RW Karangtaruna PKK Posyandu, yang kemudian juga Kepala Pelaksana BPBD Rayon yang mewakili, yang hormati UPT BPBDJJ, yang hormati Kepala UPT Puskesmas Kuarasan 2000 bidang,
yang hormati PT Dinas Perikanan dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan BPD. Ketimbang saya itu cuma saja karena waktu sudah siang. Baik Bapak Ibu, sampai saya dulu Bapak Ibu. Baik. Pertama bahwa Pak Kades itu tentunya tidak bisa membangun desa Banjar itu sendirian. Seperti itu, sehingga perlu ada lembaga yang lain atau tokoh masyarakat yang memang membantu berkaitan dengan pembangunan desa Banjarnegara. Pak Kades tentunya pada saat tahun 2019 dengan visi-visinya tentunya membuat RPJMD untuk 6 tahun, 6 tahun, dan ternyata RKP ini kan tahun terakhir, tahun 2025. Kemudian tahapan RKP kita sudah dilaksanakan mulai dari proses pertama penyusunan asosiasi, penyusunan tim dan sebagainya, dan tentunya tim sudah bekerja keras dan Bapak Ibu sudah menerima materinya semuanya. Kemudian dasarnya adalah pertama RPJMD tahun terakhir, kemudian juga ada Pokir BPD dan seluruh anggota BPD sesuai daerah pemilihannya memberikan pokirnya, kemudian aspirasi masyarakat, kemudian juga ada substansi dulu, ada substansi juga, sehingga itu diolah, maka tim penyusun sudah menyusun berupa draft yang Bapak Ibu terima. Dan kemarin waktu malam Selasa, kebetulan kami mencermati juga, jadi sebelum usul Kades, karena sekarang usul Kades ini ranahnya Pak Kades, sehingga yang minta Pak Kades. Terima kasih Pak Kades sudah menjalankan kegiatan ini dan sudah memfasilitasi dengan baik. Dan kemarin sudah kami mencermati kegiatan maupun anggarannya. Perlu sampaikan bahwa fokus penyusunan RKP ini adalah kegiatan, jadi kegiatan sementara anggarannya itu masih sifatnya sementara termasuk berkaitan dengan persentase berapa itu katakan BLT-nya, kemudian ketahanan pangan, kemudian OPPD-nya berapa, ini sifatnya masih mengacu tahun ini. Kemarin juga kaitan dengan BLT itu juga kemarin sudah ada semacam visi-visi bahwa BLT itu tahun depan itu minimal 10% sampai 15%. Tapi kita tunggu saja berapa BLT-nya, berapa ketahanan pangannya, apakah sama tahun sekarang minimal 20%, operasional pemerintah desa apakah masih 3%, kita tunggu saja aturan seperti itu. Tapi intinya bahwa fokus kegiatan yang kali ini adalah kegiatan, sehingga tentunya disusun kegiatannya, mungkin di sini lihat ada yang belum dianggarkan dan sebagainya, sehingga tim ini nanti akan memaparkan, monggo nanti ini kan mumpung masih dalam proses pemaparan pembahasan, sehingga ini belum penetapan, sehingga nanti Bapak Ibu barangkali yang belum jelas silahkan ditanyakan, nanti akan kita jawab bersama. Biasanya kaitan dengan RKP ini kan fokusnya kan ada yang paling ngetren ini yang dibahas adalah yang di fisik, tapi moga yang bukan fisik bisa dicermati juga, karena fisik maupun non fisik itu sama pentingnya dalam rangka membangun desa Banjarnegara. Baik Bapak Ibu, moga Bu Sekdes selaku ketua tim untuk bisa memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Kuala Santai yang wakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Kuarasan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarasan,
yang kami hormati Bapak Kepala Desa Banjarjo dan Ketua BPD dan juga seluruh anggota, dan kepada Kepala OPD yang hadir pada siang hari ini, dan tidak lupa pada segenap hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Langsung saja dari kami untuk menyampaikan sedikit ulasan dulu ya, bahwa Musrah Bangdes untuk Musrah dan Bangdes pada siang hari ini. Untuk dasar hukumnya ada beberapa, untuk dasar hukum tidak perlu kami sampaikan keseluruhan ya. Selanjutnya, untuk visi Kepala Desa Banjarjo adalah menuju Desa Banjarjo yang maju, damai, dan juga sejahtera. Selanjutnya, untuk gambaran umum Desa Banjarjo, luas wilayah jalan 175,4 hektar, untuk topografi dataran rendah, jumlah penduduk 3.011 jiwa, untuk laki-laki 1.469 jiwa, perempuan 1.542 jiwa. Untuk jumlah kakaknya adalah 984 kakak. Jumlah kakak perempuan ada 171 kakak. Untuk kakak miskin di Desa Banjarjo ada 234 kakak. Jumlah balita di Desa Banjarjo saat ini adalah 158 jiwa. Kategori stunting ada 22 Pak Sekja. Desa Banjarjo dengan persentase balita stunting adalah 13,92%. Selanjutnya, untuk status Desa Banjarjo di tahun 2024 masih desa maju. Hanya ada peningkatan nilai di sini. Dari IKS di tahun 2023 adalah 0,8343, di 2024 ada kenaikan menjadi 0,8690. Kemudian di IKE 0,6833 naik menjadi 0,7. Untuk IKL-nya tidak ada kenaikan, tetap 0,6667. Kemudian IDM 0,7281 menjadi 0,7451. Jadi statusnya adalah masih maju. Untuk total skor 456. Selanjutnya, untuk pagu indikatif tahun 2025, PAD-nya 80.600.000 rupiah dari ADD, 403.273.000 rupiah dari dana desa, 1.150.124.000 rupiah. Bagi hasil pajak 30.876.000, bagi hasil retribusi 3.913.000 rupiah. Untuk bantuan provinsi, insya Allah tahun depan kita akan dapatkan berupa aspal di RW 3, itu 200 juta rupiah. Untuk pendapatan lain-lain ini dari pengembangan peralihan dulu PNPM dan juga dari bunga bank 6.460.000 rupiah, sehingga jumlah pendapatan di tahun 2025 nanti insya Allah 1.875.246.000 rupiah. Untuk program yang akan masuk ke desa adalah kegiatan pembangunan aspal jalan desa yang berlokasi dari SD 3 Banjarjo ke timur, berasal dari bantuan provinsi. Selanjutnya, untuk analisa keadaan darurat masih tanggul ya, karena kita dilewati oleh Sungai Gombong, sehingga tanggul Sungai Gombong di area pertanian Blok Tegal Pacau rawan jebol, dan juga tanggul Sungai Aliran Sempor di Jalan Puring itu juga rawan jebol di musim penghujan. Jadi karena Desa Banjarjo itu dilalui oleh sungai, sehingga untuk keadaan daruratnya adalah tanggul jebol. Selanjutnya, untuk hasil pencermatan RPJM Desa tahun 2020 sampai 2025, yang pertama, kegiatan pembangunan drainase lingkungan di RW 2, tepatnya dari RT 1 RW 2, dari rumah Bapak Tasiman ke timur. Selanjutnya, kegiatan pembangunan jalan lingkungan di RT 3 RW 4, tepatnya di depan rumah Bapak Marta ke timur. Yang ketiga, kegiatan pembangunan jalan lingkungan di RT 2 RW 3, tepatnya di sebelah barat rumah Nana ke selatan, ditambah sisa jalan RW yang belum terbangun sepanjang kurang lebih 40 meter. Untuk kegiatan pembangunan jalan desa di RW 5, tepatnya sebelah timur rumah Bu Riyati ke selatan. Untuk analisa kebijakan supra desa, yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dilalui oleh Sungai Gombong dan rawan jebol, kita selalu mengajukan bronjong untuk bronjong Kali Gombong ke DPUPR. Selanjutnya, pembangunan parapet di tepi Sungai Gombong. Ini karena ketika banjir itu wilayah RT 1 RW 4 dan juga RT 2 RW 4 itu rawan banjir di situ, sehingga kita memerlukan parapet di situ.
Selanjutnya untuk yang ketiga, pembangunan jalan usaha tani Banjarja Ori kita ajukan ke Dinas Pertanian. Untuk pembangunan irigasi Blok Silaban, selanjutnya ada pembangunan drainase lingkungan di RW 2 dan juga pembangunan jembatan Asem. Untuk tahapan penyusunan RKP desa di Desa Banjarja perlu kita ketahui bersama yang sudah kita lalui. Yang pertama yaitu rembuk stunting pada hari Senin 8 Juli 2024. Yang kedua, sosialisasi Juknis Musrenbangdes di kecamatan pada hari Rabu 24 Juli 2024. Yang ketiga, Musdes perencanaan pembangunan tahunan pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Yang keempat, rapat tim penyusun RKP pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Dan rapat koordinasi Pemdes dengan BPD seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi pada hari Senin 26 Agustus 2024. Untuk sekilas untuk penggunaan DB yang ditentukan penggunaannya berdasarkan isu strategis tahun 2025 dari Kemendesa. Jadi karena memang kita untuk aturan 2025 belum turun, kita masih mengacu di tahun 2024. Tetapi kita mencoba untuk mengakomodir dari isu-isu yang sudah ada dari Kemendes. Yang pertama itu OP Kemendes masih sama 3%, sejumlah Rp34.454.000. Untuk BLT-DD minimal berdasarkan isu itu 10-15%, jadi Rp115.200.000. Untuk penanganan stunting Rp239.430.000. Ini dalam skala umum bukan hanya permakanan saja, tetapi yang menyangkut tentang stunting itu kita masukkan ke dalam kategori tersebut. Karena nanti ketika kita input di aplikasi Skudes, nanti di situ ada tagging yang ada bidang untuk stunting. Untuk ketahanan pangan kita masih mengacu minimal 20%, yaitu Rp247.566.500. Untuk mitigasi bencana Rp20 juta dan Bumdes serta Bumdesma Rp30 juta. Sehingga jumlah yang untuk mengakomodir isu strategis tersebut adalah Rp686.650.500. Sehingga belanja desa di bidang 1 yaitu Rp669.238.000 atau 35,69%. Bidang 2 Rp874.328.700 atau 46,62%. Bidang 3 Rp46.349.300 atau 2,47%. Bidang 4 Rp155.130.000 atau 8,27%. Bidang 5 Rp130.200.000 atau 6,94%. Sehingga belanja desa adalah Rp1.875.246.000 atau 100%. Ya, itu dari yang kami sampaikan tertuang dalam metrik yang sudah Bapak Ibu terima. Perlu kami bacakan atau cukup? Itu ada 25 lembar Bapak Ibu. Sementara cukup nih, atau saya bacakan Pak? Cukup ya, terima kasih. Ya, kami kembalikan pada Bapak Ketua BPD. Banyak kekurangan atau kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tambahan sedikit Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah dibawakan oleh Bu Sekdes itu mencakup semua kegiatan, baik yang anggaran wajib, kegiatan wajib maupun penyerapan aspirasi dari panjenengan. Kalau seumpamanya tadi kok ada salah satu wilayah yang kiranya dirasa tidak masuk yang usulan kemarin lewat BPD, jadi untuk RW 1 ada kegiatan memang yang belum masuk di RPJMDes ya. Nah, terus yang usulan yang masuk di yang kira-kira bisa ditangani itu yaitu terkait jalan
utara makam gitu ya, yang pengerasan jalan itu. Dan alhamdulillah tidak tahun besok, tahun sekarang bisa didanai. Jadi kemarin kita alhamdulillah tiba-tiba itu dapat panggilan dari dinas Dispermades ataupun PMD ya, bahwasanya kita itu akan mendapatkan bantuan keuangan kabupaten sebesar 50 juta. Nah, tentunya ada sharing dari desa 15 juta. Nah, tempatnya itu di RW 1, yaitu yang jalan buat ke Burapini, jembatan plus jalan. Jadi alhamdulillah untuk RW 1 pun kita kedapatan juga ya. Tidak tahun besok, malah tahun ini dilaksanakan. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang sudah kita usahakan lewat dinas maupun anggota dewan bisa bermunculan tiba-tiba, karena rezeki itu nggak tahu lah ya, yang penting kita sudah berusaha. Mungkin tambahan saya hanya itu Pak BPD, yang tadi masyarakat melihat RW 3 ada pembangunannya, RW 2 ada, RW 4 ada, RW 5 ada, RW 1 mau enggak ya? Padahal kemarin ngusulin ya kan. Nah alhamdulillah tidak tahun depan langsung didanai tahun sekarang. Ya mudah-mudahan nanti ada susulan dana-dana yang kita akan alokasikan. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Kades. Oke, jadi saat tahapan penyusunan RKP tahap pertama itu musdes perencanaan pembangunan, di mana ada penyusunan tim, kemudian ada POKIM, BPD. Oke, jadi BPD ini seperti sudah kayak DPR, tapi kan hanya mengusul aja tapi tidak punya anggarannya kan. Tapi alhamdulillah dari 7 anggota BPD mengusulkan sesuai aspirasinya masing-masing, dan ternyata oleh Pemdes direspon. Namun tadi apa yang Pak Kades bahwa setelah dicermati ada kegiatan yang memang tidak ada di dalam RP Pemdes. Nah, inilah yang tidak bisa, karena berjenjang ya, bahwa APBDes, kegiatan di APBDes harus ada di RKP, kegiatan di RKP harus ada di RP JMD. Namun kemarin saya saat kami bertemu dengan Pak Pemdes bahwa bagi POKIM BPD yang tidak bisa masuk tahun 2025, maka kami sarankan agar bahwa adanya Undang-Undang 3 tahun 2024 ini tentang perubahan Undang-Undang 6 tahun 2019 tentang desa, bahwa Kades itu diperpanjang masa jabatannya. Tahun RKP tahun ini adalah RPJ itu terakhir visi misi kepala desa tahun ke-6, sehingga tentunya tahun depan di RKP ada kegiatan perubahan penyusunan RPJ Des, di mana kegiatan yang tadi POKIM BPD yang tidak bisa masuk di RKP tahun 2025, maka kami wajibkan untuk dimasukkan di RPJMD tahun 2 tahun ke depan, termasuk mungkin kemarin di tahun 2020-2021 itu kan kita dapat tamu yang tidak enak ya, COVID-19 ya, sehingga dana desa pun pada saat itu bisa mencapai 70% ya, untuk kegiatan penanganan COVID, sehingga visi misi kepala desa pasti banyak yang tidak terlaksana, sehingga tentunya itu bisa diangkat kembali dan seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, bagi kemarin usulan POKIM BPD yang tidak bisa tertampung di RKP tahun 2025, maka nanti kita angkat kembali di perpanjangan RP JMDes. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi nanti juga berkaitan dengan khusus yang fisik, biar di awal itu nanti kita sepakati bareng bahwa katakan bahwa misalkan pembangunan rapat di RW 3 Mas G. Nah, ini disepakati nanti RW 3 ini di wilayah mana sih? RW 3 ternyata ada 2 RT, RW 1 RW 2. Dan juga nanti kita sepakati bahwa pembangunan rapat beton di RW 3 itu meneruskan jalan RW dan di jalan rapat di RT 2. Kalau sudah seperti ini, termasuk
RW yang lain itu juga harus nanti jelas ya, sehingga pada saatnya tidak ada salah persepsi ya. Artinya sudah dari awal kita sudah sepakati, oh ternyata pembangunan di RW 1, di RW 5, di RW 4 ini ternyata di atas gini ya, sehingga pada saatnya sudah disepakati ya, dari awal ya, sehingga tidak ada salah persepsi. Kok ini di RT 2 kok enggak, atau di RT 1 doang, nah, memang kesepakatan saat musrah itu di RT 1 maksudnya ya, sehingga inilah yang perlu diketahui bersama. Inilah pentingnya untuk nantinya kalau ini sudah disepakati bersama dalam peraturan desa tentang RKP, tentunya mari kita untuk mensosialisasikan bareng bahwa kegiatan yang disusun oleh Pak Kades dalam bentuk RKP ini tahun 2025 adanya khusus di pembangunan di RW 1 ini, kegiatan ini lokasinya di ini ya, sehingga jelas dari awal sudah kesepakatan bersama ya, sehingga pada saatnya tahun depan dimulai pembangunannya ya, Pak Kades melalui pelaksanaan kegiatan ya, itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatannya, kesepakatan yang dituangkan dalam Perdes RKP ini seperti itu ya. Jadi Pak Kades tidak berani merubah itu karena sudah ada kesepakatan tentang kegiatannya maupun lokasinya. Kurang lebih mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tadi sambutan dari Ketua BPD Desa Pancarejo, kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Meningkat acara yang ke-6 adalah tanggapan dan masukan dari narasumber. Mungkin akan dimulai dari Kepala Dinas PPP Pertanian atau yang mewakili. Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat Kuarasan yang diwakili oleh Bapak Sekcam. Saya hormati Bapak Kapolsek Kuarasan, Bapak Danang Kuarasan, Bapak Kades Banjarrejo, narasumber dari OPD terkait serta Ketua DPD dan Ketua Lembaga Desa di Desa Banjarrejo. Saya langsung ke bawah ya Bapak Ibu, Mukadimah dari yang depan. Saya menanggapi yang dari ini dulu ya, Bu Sekdes, yang dari rancangan EKP Desa untuk dana ketahanan pangan yang 20%, apakah ini dilaksanakan untuk pembangunan irigasi tersier? Di lokasinya sebelah mana yang bisa dulu? Kentang putih ya. Barat SD. SD. Berarti yang selatannya apa? Kurungan Marok Bakul. Oke, terima kasih Ibu. Karena kemarin kita juga ubinan di daerah situ ternyata itu saluran irigasinya sudah ambruk semua. Karena kemarin kita juga pas panen di situ di kelompok taninya Pak Munisro. Di situ, wah ini ternyata saluran irigasinya sudah memprihatinkan sekali. Terima kasih nih Pak Kades kalau dialokasikan di sana karena memang itu sudah sangat membutuhkan untuk diperbaiki sehingga nanti airnya akan lebih lancar lah irigasinya untuk di daerah sana. Ini yang untuk ketahanan pangan, terima kasih sekali. Dan yang untuk kegiatan ataupun program yang bisa diajukan oleh Desa Banjarrejo untuk ke OPD di Setapak yang tahun 2026 sudah itu Ibu sudah dipilih. Yang tadi JUT itu ya? Banjarrejo Ori, berarti sebelah sana deh. Terima kasih, itu memang dari tahun ke tahun dari Distapang sebenarnya tidak banyak sekali perubahan untuk kegiatan fisik ataupun non fisik yang bisa diajukan oleh desa kepada Distapang. Itu benar, ada JUT, ada JITUR, ada juga yang untuk ini Bu, ada juga yang untuk P2L atau pekarangan pangan lestari itu lebih ke pemberian
pembinaan dan juga pemberian bibit atau benih untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Ini memang salah satu program dari Distapang untuk membantu penanganan stunting di desa. Jadi monggo itu bisa, karena di Distapang ada yang non fisik, ada yang fisik, jadi semuanya tinggal dipilah oleh desa yang kira-kira memang benar-benar dibutuhkan oleh desa Banjarjo, bisa diajukan ke Distapang. Tapi karena ini memang sudah sesuai dengan hasil musyawarah sudah sesuai dengan hasil musyawarah warga desa Banjarjo untuk mengajukan CUT. Semoga memang CUT-nya itu nanti akan bermanfaat, dan itu bukan lahan ini bukan jalan poros desa, bukan berarti yang sebelah sana Ibu lagi, berarti perempatan yang jalan aspal kilang sebelah begini sih, ini jalan keluar kan, jadi saya bingung di sini malah. Ini ke sana jalannya. Oh, bandara dari bandara terus ke arah barat. Oh, berarti itu di Banjarjo tapi menuju ke Ori, lahannya perbatasan terima kasih. Itu syarat ketentuannya sudah berlaku Ibu, Bapak. Lebarnya 2 meter sudah oh pas banget syukur-syukur besok dan ditambahi pinggirannya nanti bisa ditalun. Apa sudah ada talunnya? Sebagian sudah ditalun. Mungkin anggaran kedepannya nanti dilanjutkan lagi talun ke depannya, sehingga bangunannya akan menjadi lebih kokoh, karena CUT itu hanya pemerasan jalannya, bukan berupa talunnya seperti itu. Mungkin dari kami hanya sekian yang bisa kami aturkan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan dan masukan mungkin setelah dari pertanyaan ke perikanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari jajaran Forkompinjam, Bapak Dan Ramil, Pak Hasan, Bapak Kapolsek, Bapak Camat Kuasa atau yang mewakili Pak Sekcam, Bapak Kepala Desa Banjarjo beserta Ketua BWD dan juga perangkatnya, dan juga warga Banjarjo yang hormati. Mukotimah ikut depan. Langsung saja dari kami dinas. Sekarang dinas kami itu Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Jadi ada lingkungan hidupnya. Jadi untuk lingkungan hidupnya nanti itu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, baik itu pengelolaan sampah, terus kemudian terkait dengan pengaduan pencemaran ini. Biasanya yang banyak ini pengaduan pencemaran lingkungan nanti bisa kita awasi dan kita bina bersama melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dan untuk perikanannya, untuk 6 usulan prioritas ada yang masuk perikanan? Oh jadi, baik. Kalau tidak ada, saya mungkin akan sedikit mensosialisasikan program apa yang bisa diakses untuk Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, khususnya perikanannya. Tapi yang saya sedikit melebar ke, mungkin bisa diusulkan ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi maupun ke Kementerian Kelautan Perikanan, karena kebetulan yang hadir pada hari ini saya sendiri untuk status kepegawaian saya itu sebagai pegawai pusat di tingkat pusat, jadi bukan Pemkab Kabupaten Kebumen, tapi saya sebagai penyuluh perikanan itu status pegawainya pusat. Jadi saya bisa nanti dari panjenengan apabila ada masukan atau aspirasi bisa saya teruskan sampai ke tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama tadi disebutkan terkait dengan stunting itu. Ternyata Banjarjo ada 22 varietas stunting. Kemarin saya ketemu dengan Pak Sekcam di desa Kalipuro, salah satunya. Kita bisa memfasilitasi program pelatihan pengolahan berbahan baku ikan. Nah itu nanti hubungannya di stunting adalah agar supaya balita dan ibu hamil bisa makan makanan bergizi, terutama berprotein tinggi melalui ikan. Kita bisa dari desa nanti bisa pengajuan ke kami untuk pelatihan pengolahan berbahan baku ikan dan juga pembagian olahan ikan
untuk ibu hamil dan balita. Nanti kalau kuotanya terlalu sedikit bisa diutamakan yang stunting ya. Dan ini bisa untuk tahun 2025. Kalau yang 6 usulan prioritas itu kan tahun ini itu untuk 2026 ya. Ini bentuknya pengajuan saja, nanti Pak Kadis bisa koordinasi dengan saya. Yang kedua saya sampaikan kemarin 1 bulan yang lalu tim bidang budidaya Dinas Perikanan mengadakan rapat di Bapeda terkait dengan penerapan inovasi tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Kebetulan saya disuruh mempresentasikan, dan juga yang saya masukkan adalah penerapan inovasi budidaya ikan nila sistem ras. Sistem ras itu kalau bahasa gampangnya air beras, budidaya ikan dengan air beras. Selama ini kan budidaya ikan nila itu bisanya di satu Karambajari Apung di waduk, yang kedua di daerah yang aliran airnya deras. Nah di Banjarnegara contohnya ada budidaya nila, tidak ada air deras, tidak ada waduk, tapi dengan teknologi filter. Nah karena ini untuk menciptakan sistemnya ini cukup mahal, dan ini ada program yang ditawarkan dari Bapeda kemarin, memang saya maksudkan, dan mudah-mudahan ini akan terrealisasi. Terus kemudian yang berikutnya, tadi Pak Kadis di awal menyinggung bisa ngasih bibit ikan ya. Nah ini juga karena di Banjarnegara ini ada sungai, terus kemudian genangan sawah yang selalu genang atau gimana itu, maupun juga bisa mengusulkan untuk penebaran ikan di perairan umum, salah satunya sungai. Namun catatannya di sini satu, ini pengajuannya nanti ke provinsi. Ini pengajuan provinsi, terus kemudian kalau bisa sungainya itu yang apa ya, ada bendungannya itu loh, agar supaya ketika ikan ditebar di Banjarnegara, simpannya bukan orang mau gitu lah gitu. Nah ini tujuannya salah satunya adalah kolaborasi dengan lingkungan hidup. Dengan ditebarnya ikan di sungai itu, harapan kita salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah di sungai. Karena ketika membuang limbah di sungai, percuma ikan hanya ditebarkan mati. Yang berikutnya terkait dengan pemberian sarana dan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Jadi memang musren di tahun 2022 dan 2023 Pak Seksan, saya muter-muter semua desa, hampir semua desa, tidak ada yang lolos karena anggaran di Kopeda kita itu sudah habis untuk pokil atau aspirasi dari anggota dewan. Nah, kabar baiknya mulai tahun 2025 besok itu sudah ada anggaran reguler walaupun sedikit. 2025 kalau tidak salah untuk pemberian sarana untuk kelompok pembudidaya ikan itu ada 100 juta, sedikit memang. Tapi di 2026 itu angkanya meningkat drastis, dan ini bisa menjadi salah satu yang diusulkan. Kalaupun tidak masuk ke 6 usulan prioritas, nanti ya bisa kita membuat proposal secara pribadi ya, maksudnya tidak melalui usulan saya, itu juga bisa. Namun memang kalau lebih kuat itu ada di 6 usulan prioritas, dan dari 6 usulan prioritas tentu kita akan memprioritaskan desa-desa yang memang masih minim program di perikanan, contohnya di Banjarnegara sendiri itu. Yang terakhir, untuk kelompok pengolah dan pemasar, atau biasanya kelompok-kelompok itu lahir dari ibu-ibu PKK ya, yang kegiatannya mengolah ikan menjadi nugget, sosis, bakso dan lain sebagainya. Kita juga ada pemberian sarana prasarana alat pengolahan ya. Itu bisa diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perikanan. Oke. Kemudian kalau sekiranya
dari masyarakat perlu peningkatan kapasitas atau pelatihan terkait dengan bidang perikanan, baik itu budidaya, penangkapan ikan maupun pengolahan ikan. Silakan nanti dalam bentuk pengajuan 1 sampai dengan 2 lembar melalui bisa dikoordinasikan melalui saya, nanti insya Allah pengajuan sekarang mulai tahun depan bisa dilaksanakan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Kepala UPTPB BPJJ wilayah Karanganyar atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjam Kewarasan, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kewarasan, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarja, dan yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati Kepala Dinas atau UPT yang telah hadir di acara Musrembangdes hari ini, dan yang saya hormati Ketua RT, RW atau LKMD yang telah hadir pada hari ini, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan di acara Musrembangdes Desa Banjarja. Langsung saja di sini saya mewakili Ibu Kepala yang juga ada acara musrem di Kecamatan Karanganyar. Langsung saja berikut ini kegiatan-kegiatan yang bisa diusulkan ke DPUPR, antara lain pembangunan jalan di wilayah jalan kabupaten atau jalan K1, dan yang kedua pemeliharaan berkala ruas jalan kabupaten atau jalan K1, dan yang ketiga pelebaran jalan menuju standar. Untuk jalan kabupaten minimal standarnya itu lebar 5 meter, dan yang berikutnya pembangunan jembatan dan pelebaran jembatan di ruas jalan kabupaten. Yang selanjutnya yaitu SPAM atau sistem penyediaan air minum di wilayah pedesaan atau kota kabupaten. Dari DPUPR terbagi menjadi bidang, yaitu bidang bina marga untuk bagian jalan dan jembatan, dan bidang SDA sumber daya air. Dan berikutnya saya akan menyampaikan dari bidang SDA atau sumber daya air, yaitu subkegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan dan penampung air. Jenis kegiatan pemeliharaan embung yang berada di desa yang menjadi kewenangan kabupaten. Dan yang berikutnya pembangunan jaringan irigasi permukaan. Jenis kegiatan pembangunan jaringan irigasi permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten dan melewati wilayah desa. Dan yang selanjutnya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan. Jenis kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan melewati wilayah desa. Yang berikutnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan melewati wilayah desa. Dan yang berikutnya, yang terakhir, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
pemeliharaan sistem drainase kewenangan kabupaten yang meliputi desa atau kelurahan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Kepala Pelaksana BPBD atau yang mewakili, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Warasan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa dan Karajo beserta perangkatnya, yang saya hormati Tangamil Kecamatan Warasan, Bapak Kapolsek Kecamatan Warasan, dari OPD, dari AKP, dari BPPL, dan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari perwakilan RT RW yang tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah langsung saja Bapak Ibu Pak Kades terkait BPBD. Di sini ada kegiatan di penanggulangan bencana darurat dan mendesak, ya, dari bidang 5. Saya cermati di sini ada kegiatan penanggulangan bencana, kemudian ada keadaan darurat, kemudian ada keadaan mendesak. Tapi yang keadaan mendesak kalau tidak salah yang 115.200 untuk BLTDD. Kemudian ada anggaran untuk darurat bencana sebesar 5 juta. Kemudian yang untuk penanggulangan bencana, Bapak Ibu mungkin biar satu persepsi bahwa kalau kita bicara penanggulangan bencana itu tidak hanya pada darurat saja. Jadi ada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Baru tahap berikutnya adalah tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Tapi di sini sudah masuk di bidang 5 secara keseluruhan. Mungkin kegiatan untuk kebencanaan walaupun nilainya tidak besar tapi sudah dianggarkan. Ya. Mungkin ini nanti yang 10 juta Bapak Kades, karena Desa Banjarreja tahun 2022 kalau tidak salah sudah dibentuk Desa Tangguh Bencana. Tentunya tim atau forum tersebut perlu peningkatan kapasitas secara kelembagaan. Kalau dulu mungkin lebih kepada kajian, mereka membuat peta bencana, peta risiko, peta kerentanan dan sebagainya. Nah, tapi secara kapasitas teman-teman yang berada di kelembagaan forum itu mungkin secara skill, secara kemampuan belum punya. Tentunya mungkin dari anggaran itu bisa digunakan untuk pelatihan. Paling tidak mungkin bisa dapur umum misalkan, ataukah mendirikan tenda pengungsian, ataukah untuk latihan penanganan angin puting beliung ketika ada pohon-pohon yang tumbang untuk menggunakan sejo gitu. Tapi ke spesifik kegiatan. Kemudian terkait tadi ada ancaman di Desa Banjarrejo itu pengaruh daripada banjir terkait untuk Sungai Gombong, ya, ada longsor. Mungkin kalau penanganan secara permanen itu adalah kewenangannya dari BPWS. Tapi ketika itu terjadi darurat bencana, kalau penanganan hanya sifatnya sementara, mungkin bisa dimintakan ke BPBD. Di sana ada Brondong, membuat surat, kemudian diketahui oleh camat, baru diusulkan kepada BPBD. Biasanya ketika ada surat seperti itu dari BPBD menurunkan tim asesmen, ya, apakah ini layak ataukah seperti apa. Biasanya tim asesmen nanti merekomendasikan kepada pimpinan kalau memang harus diberi, tapi ya tidak. Kemudian kebutuhan yang dibutuhkan tidak semuanya dipenuhi, tapi hanya sifatnya stimulan. Mungkin kekurangannya bisa dipenuhi dari OPD yang lain kalau memang di pihak desa ada anggaran menggunakan anggaran dana desa. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Kuarasan atau yang mewakili nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sama dan Bapak Camat ya, atau yang mewakili, yang saya hormati Forkom Pincang Kecamatan Kuarasan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD beserta para anggotanya, yang saya hormati pula Kepala Dinas dan para tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mewakili dari Puskesmas Kuarasan ya, untuk menyampaikan sedikit program, sedikit atau banyak ini ya, program prioritas dari Dinas Kesehatan ya. Yang pertama untuk pembangunan fasilitas kesehatan PKD ya. Alhamdulillah waktu itu sudah kita usulkan ya Pak Nades. Setiap tahun. Kemarin diusulkan melalui anggaran pusat untuk desa-desa yang belum memiliki PKD. Kebetulan dari 22 desa di sini masih ada 6 desa yang belum memiliki PKD. Dan Banjarja insya Allah memenuhi syarat untuk pengajuan usulan PKD ke pusat. Namun ini untuk OPD-nya dari Dinas Kesehatan meminta tetap diusulkan Pak Kades. Yang 6 usulan nanti dibawa ke Musrek Bancam itu tetap diusulkan meskipun PKD, meskipun kita sudah mengusulkan dengan anggaran pusat, namun untuk diperkuat dengan 6 usulan tersebut dan kebetulan belum masuk yang ngomong nanti bisa dimasukkan tahun depan tidak apa. Untuk tahun ini desa yang dibangun PKD desa Bendungan, karena statusnya Bendungan itu masih menggunakan fasilitas dari SD kalau nggak salah, jadi statusnya belum memiliki PKD. Itu yang pertama. Yang selanjutnya stuntingnya banyak Pak Sekda, 22 balita, 13%, dan ini tidak sesuai dengan harapan dari Bapak Bupati yang mendaki hanya 1 digit maksimal 9%. Berat sekali ini untuk menurunkan. Harapannya bisa berkurang Pak Kades, tapi angkanya tetap 22 aja. Ini data yang terbaru bulan Juli kemarin dari 22 balita stunting 0 sampai 5 tahun, 7 balita di usia di bawah 2 tahun. Mungkin ini yang akan menjadikan prioritas nanti untuk mungkin mendapatkan PMT balita stunting dan perlu saya informasikan bahwa untuk anggaran PMT balita stunting selain mungkin dari desa, ini juga ada anggaran dari puskesmas, dari APBD atau BOK, dan juga anggaran dari Bankeo. Jadi mungkin menawan nanti jadi duplikasi atau bagaimana karena untuk pelaksanaan tahun ini juga dengan sasaran yang sama, dengan anggaran dari berbagai sumber, biasanya itu nanti akhirnya satu balita mendapatkan beberapa bantuan, dan itu sepertinya tidak diperbolehkan dengan adanya duplikasi seperti itu. Jadi mohon nanti bisa diatur atau sebagai pertimbangan mungkin dari desa nanti menganggarkan yang 7 balita tersebut mungkin yang di bawah 2 tahun nanti untuk yang lain mungkin dari anggaran Bandio atau anggaran dari BOK. Untuk ibu hamil PET juga ada anggarannya, dan balita stunting, weight faltering, wasting, susah lagi istilahnya, kadang kilatnya seletot dengan jumlah hari yang berbeda untuk terapinya, terapi PMT-nya. Terkait program prioritas dari Dinas Kesehatan, ini ada beberapa usulan kegiatan yang alhamdulillah itu sudah rutin kita laksanakan di Desa Banjarja, seperti rembuk stunting. Ini di sini tulisannya keterangannya kegiatan wajib 2 kali dalam setahun dianggarkan. Rembuk stunting 2 kali dalam setahun. Lalu untuk PMT tadi PMT ibu hamil balita gizi kurang gizi buruk juga sudah.
Untuk kelas ibu hamil dan kelas ibu balita juga sudah rutin ya, dengan anggaran dari Puskesmas, Posyandu ya. Untuk pelatihan-pelatihan dari yang dilaksanakan oleh Bu Kader juga tahun ini kita sudah melaksanakan untuk menyongsong era Posyandu ILP. Kita sudah bersiap-siap ya, yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2025 ya. Lalu untuk sedikit guys tentang Posyandu ILP, mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu di sini ada yang belum bersong guys, dan mohon koreksinya apa enggak kita ada guys. Memang untuk Posyandu ILP ini masih menjadi bahan diskusi ataupun masih dikoordinasikan antara Dinas Kesehatan dan PMD guys. Meskipun sudah dikeluarkan Kemenkesnya, namun masih untuk teknis pelaksanaannya masih menjadi bahan diskusi ini. Jadi gambaran singkatnya seperti ini. Tahun ini untuk pelaksanaan Posyandu kan per wilayah ya, dengan ada Posyandu balita, Posyandu lansia, ya, Posyandu remaja yang dilaksanakan setahun sekali di balai desa. Dan untuk Posyandu ILP atau integrasi layanan primer, ya, yang namanya integrasi itu kan berarti dijadikan satu ya. Itu nanti di tahun 2022 Posyandunya itu namanya hanya Posyandu gitu. Jadi yang akan melayani mulai dari siklus kehidupan dari bayi sampai dengan lansia gitu. Jadi dilayani di Posyandu tersebut. Dan untuk pelaksanaannya nanti kita juga masih menunggu teknisnya ya, apakah nanti akan dibagi tiap-tiap dusun atau mau dibagi tiap-tiap siklus ya, nanti kita akan mengikuti untuk perkembangannya lebih lanjut ya. Nah, untuk mendukung kegiatan Posyandu ILP tersebut nanti melibatkan kader dengan kader yang bertugas di Pustu atau TKD itu 2 kader setiap minggunya, dan seminggu dilaksanakan 2 kali, dan itu dari program prioritas ini mencantumkan untuk transport kadernya gitu. Jadi transport kadernya itu 1 kader 50.000. Pokoknya intinya di total gitu, selama setahun itu sudah saya itu 9.600.000. Siap ibu-ibu kader? Siap. Siap apa? Ya, alhamdulillah ibu-ibu kader dari saya ini di sini sangat semangat ya. Program apa yang siap kalau kalian itu? Ya, apalagi ada transportnya gitu, jadi tambah semangat gitu. Ya, dan alhamdulillah sepertinya kemarin sudah ada rumahnya. Jadi terima kasih yang kami sampaikan kepada Pemkes Banjarja. Ya, karena untuk desa yang lain mungkin juga ada beberapa desa yang belum bisa menganggarkan gitu. Itu ya, terkait dengan sampah dari Dinas Perikanan dan Lingkungan ya, alhamdulillah ya, ini untuk Banjarja peringkat 1 masalahnya tentang sampah. Dari hasil MMD kemarin, SMD dan MMD ya, setiap tahunnya pasti permasalahan itu tentang sampah gitu. Dan untuk tahun ini alhamdulillah kegiatan bank sampah sudah bisa dibangunkan kembali karena sempat tertidur ya, pada saat kemarin COVID ya, tidak bisa berjalan ya, dan alhamdulillah kemarin dengan bantuan dari teman-teman dari KKN UIN ya, alhamdulillah bisa membangkitkan kembali terkait dengan pelaksanaan bank sampah. Untuk pelaksanaannya di sementara masih terfokus di RW 4 dan RW 5 ya Pak. Setiap hari Sabtu kedua ya, tempatnya di dalamnya Pak Nonton Pak Kadosaipi sama Pak Darman ya, monggo untuk warga RW 4 dan RW 5 bagi yang ingin berkontribusi untuk menabung sampah ya, karena ini tabungan sifatnya nih Pak, jadi tidak stok sampah lalu diuangkan buatan. Jadi ini dibuat seperti tabungan. Nanti yang akan dibagi mungkin di akhir tahun atau badan lebaran. Nanti dapat berjuta-juta Pak. Dan untuk RW 1
bagi yang berkenan untuk mengadopsi atau mengikuti kegiatan dari bank sampah yang sudah dijalankan di RW 4 dan RW 5, monggo kita sangat tunggu partisipasinya, dan bank sampah ini juga ada kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendaharanya. Monggo nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita diskusi mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup bisa ada masukan terkait bank sampah nih. Mungkin dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas Sukarasa cukup ya. Ada pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah dari pendamping desa kepada Bapak Adi Kawan, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya kalau dapat jatah paling terakhir itu paling susah. Omongan aku kayaknya masuk cuma 2% gitu. Enggak. Paling 1% ya. Kalau Pak sudah dapat bahasanya jatah, kami sampaikan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang sebelumnya kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Sekcan, Pak Sabil beberapa kali bareng dengan kami, kebetulan luar biasa Sekcan yang paling semangat. Ya. Usianya juga paling muda. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati. Tadi saya harus menjawab oke Pak? Atau ya, tadi saya yang saya hormati Ketua BPD yang kebetulan juga Pak Sekam ya Pak. Perkenalkan Pak, saya juga dari Gombong Pak, dari Semanda. Ya. Oh dari tapi saya kan Gombong. Oh saya kan ya. Oh dulu di Gombong itu kasih takut ya. Yang kami hormati dari Bapak Bintang, dari Kapolsek dan Ramil yang langsung hadir ya Pak. Juga sempat ketemu kemarin di Puro Dadi malam hari. Yang saya hormati dari OPD yang terkait dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, langsung mawon karena tadi juga hari sudah siang. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Mungkin terkait ILP dulu ya, tadi karena Bu Bidan juga nyolek saya walaupun agak jauh sudah bicara Bu Bidan. Terkait ILP, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Bidan, itu adalah sebuah program baru Pak. Program baru yang menjadi masalah adalah itu dari dinas dari Kementerian Kesehatan gitu, Kementerian Kesehatan. Sedangkan kegiatan itu akan dilakukan di desa. Nah di sini yang belum sinkron Bu. Jadi antara Kementerian Kesehatan itu sepertinya belum koordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Karena untuk anggaran dana desa sendiri itu yang mengatur atau yang menentukan itu dari Kementerian Desa dan dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kemarin beberapa kali kami sudah melakukan pertemuan Bu Bidan. Salah satunya itu dengan Bu Dokter dan juga ada pertemuan dengan Dinas PMD, di mana salah satunya membahas terkait ILP dan yang kami harapkan ada semacam surat edaran gitu. Biasanya kan seperti itu gitu, Sekdes ya. Setiap ada aturan biasanya juga ada jumis atau surat yang mengatur. Kebetulan sampai saat ini belum muncul surat edarannya, baru muncul WA edaran. Jadi belum betul surat tapi baru WA baik mungkin. Salah satunya itu tadi untuk menganggarkan kegiatan ILP. ILP apa? ILP ya? Jangan sampai terbalik. IPL nanti. Jadi terkait program ILP itu
sampai saat ini keputusan sementara adalah menunggu. Jadi menunggu karena desa pun sampai saat ini di kode rekeningnya belum ada. Berbeda mungkin dengan stunting atau penanggulangan AIB. Itu kan sudah ada ya Bu Sekdes. Kode rekening yang langsung terkait stunting ataupun penanganan AID atau TBC ya, penyakit menular dan tidak menular. Sedangkan di LP itu kita belum ada juknisnya. Jadi tidak apa-apa nanti desa menganggarkan, tetapi mungkin masih secara umum di bidang kesehatan. Gitu ya. Jadi apalagi untuk anggarannya berapa itu tadi? 9.600. Berarti per bulan ya, per minggu. Belum nanti ada pelatihan ya, pelatihan sudah dari anggaran desa. Pelatihan itu apa ini? Tapi belum, kalau ILP kan lebih ke screening nanti. Pelatihan screeningnya belum ya? Screeningnya kemarin sudah dibahas sedikit, tapi belum ya. Ya, terkait hal tersebut monggo nanti tetap berkoordinasi Bu, karena kami pun menunggu. Lebih bagus kalau ada nanti surat edarannya seperti itu Bu. Seperti tadi sudah disampaikan, ternyata ada beberapa program dari dinas kesehatan ataupun puskesmas yang masuk ke dalam penanganan stunting. Mungkin nanti itu bisa bahasanya dikolaborasikan. Dalam artinya di desa saat ini menganggarkan untuk PT. Nah itu nanti bisa digeser Bu. Jadi yang dibiayai oleh dinas kesehatan otomatis nanti mengurangi yang dari desa. Nah, seperti itu termasuk untuk yang ibu hamilnya. Nah itu nanti bahasanya bisa digeser. Jadi tidak ada bahasanya tumpang tindih. Jadi desa sudah membiayai itu ya, dari dinas juga membiayai. Oleh karena itu kami harapkan bahwa bidang desa dan desa itu selalu berkoordinasi Bu. Jadi desa itu kadang nggak tahu ada beberapa program yang dijalankan oleh kesehatan atau puskesmas itu. Jadi harus dianggarkan di desa, dianggarkan juga dari puskesmas itu kan jadi tumpang tindih. Itu terkait yang ILP Bu, yang bisa kami sampaikan untuk sampai saat ini. Yang kemudian yang perlu kami tanggapi adalah terkait di rancangan RKP ini ada mungkin yang belum terisi data existing tahun berjalan nih. Itu mungkin nanti bisa diisikan kondisi saat ini. Oke. Sebagai contoh kegiatan pembangunan jalan, berarti nanti diisikan kondisi saat ini. Kenapa jalan itu butuh dibangun? Apakah saat ini masih berbentuk tanah atau saat ini mengalami kerusakan seperti itu Bu? Atau mungkin kalau pelatihan bisa diisi saat ini sudah ada SDM tetapi masih dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas. Itu yang terkait untuk metrik. Kemudian terkait pelatihan, di sini saya melihat untuk pelatihan baru ada di kepemudaan dan kesehatan ya. Untuk ibu-ibu PKK kan nggak butuh pelatihan. Itu badan ya. Sudah tidak butuh Pak Kades. Monggo, karena itu keputusan bersama. Yang kami harapkan adalah bahwa di pelatihan ini bersifatnya nanti berkelanjutan dan menghasilkan. Sebagai contoh, misalnya di pelatihan kepemudaan gitu nih. Jadi ada itu kemarin di desa, saya nggak lupa itu terkait pemaksimalan ini drone atau pelatihan itu drone atau mungkin video apa ini ya, multimedia ya Pak. Tapi walaupun nanti jadi menggeser tapi banyak saingannya yang bisa menghasilkan, atau mungkin dari ibu-ibu itu pelatihan pembuatan kemarin di Mantu itu piring-piring mungkin. Jadi diharapkan nanti setelah kegiatan itu dilaksanakan itu tidak terus habis atau hilang, tetapi nanti menambah penghasilan dari Bapak Ibu semua. Tadi kalau ngomong masalah duit kan produk rame ya tadi. Ketika Bu Bidan menyebutkan anggaran 9 juta langsung rame.
Oke, jadi itu juga salah satu hal yang mungkin nanti bisa untuk menambah penghasilan dari Bapak Ibu semua. Jadi mungkin juga secara peserta mungkin lebih luas lagi, nanti bisa Bu Sekdes mungkin dari yang bahasanya bukan miskin tapi berkekurangan ya, bahasanya seperti itu, nanti bisa di data. Jadi yang bahasanya ibu-ibu yang mungkin nganggur ya Pak di rumah gitu kan, nah itu yang ikut pelatihan seperti itu. Itu yang terkait pelatihan. Kemudian yang terkait ide tadi sempat disampaikan ya Bu, untuk ide desa membangun ya, desa membangun. Ini baru satu kali ini Pak saya mengikuti musreng sudah disampaikan luar biasa ya Pak. Untuk desa lain kebetulan belum disampaikan ya. Mungkin sedikit tambahan dari kami. Jadi yang disampaikan tidak hanya statusnya saja, tetapi hasil dari inputan kemarin Bu. Jadi dari penginputan ide itu ada namanya bahasanya itu apa? Program, menghasilkan program apa yang perlu ditingkatkan Pak, untuk bisa meningkatkan status desanya. Itu ada yang prioritas dan super prioritas. Jadi di situ muncul ya Bu, kemarin sudah disampaikan oleh PRD-nya, kegiatan-kegiatan mana yang bisa dilakukan oleh desa untuk bisa nanti mengatrol bahasanya atau merubah status desa. Saat ini desanya maju ya Pak. Ya yang diharapkan jadi mandiri maupun malah jadi berkembang. Jadi mandiri. Jadi, ada beberapa yang bisa kami sampaikan terkait keuntungan menjadi desa mandiri Bapak Ibu. Salah satunya adalah selama ini dana desa itu dicairkan menjadi 2 tahap. Kalau desa mandiri nanti di tahap pertama lebih banyak Bu, sebesar 60%. Kalau saat ini kan 40% ya, 40%. Jadi memungkinkan desa melakukan pembangunan lebih cepat di awal seperti itu guys. Itu salah satunya. Yang kedua adalah desa bisa untuk bahasanya menganggarkan untuk pemeliharaan balai desa ya, dari dana desa, walaupun nilainya ada batasannya. Karena selama ini yang paling besar kan dari dana desa. Kemudian yang ketiga adalah dimungkinkan, tapi belum pasti dimungkinkan itu mendapatkan alokasi kinerja Pak Kades. Jadi ada penambahan di dana desa. Ditambahin atau dikurangi? Tambahin. Itu salah satu yang nanti bisa ditambahkan Bu Sekdes untuk ke depan. Jadi peserta di sini bisa memahami terkait program-program yang akan dimasukkan untuk meningkatkan status desa. Kemudian adalah yang terakhir sekali terkait tadi kami menanggapi dari Dinas Kelautan ya Pak. Dari Dinas Kelautan ya, cukup bagus sekali, ada beberapa kegiatan yang bisa masuk bahkan yang tidak harus melalui usulan Pak. Itu bahasanya bahasanya diobral gitu. Karena selama ini memang kami mengikuti beberapa musrah itu yang jadi primadona tetap dari apa ya, sampai di setahun ini kadang malah jatuh baik gitu. Karena terlalu banyak programnya. Ya monggo mungkin nanti setelah ini bisa merapat bareng-bareng ya ke Pak Sinan itu Pak Febri, malah orang dari pusat ya Pak, sebelahnya Jokowi Pak Jokowi. Jadi nanti monggo ini suatu peluang yang cukup bagus karena dana desa itu memang terlihatnya besar, tapi tadi setelah dilihat di metrik ya dibagi-bagi jadi terbatas gitu ya. Monggo mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu juga sudah terlalu siang. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada masyarakat atau peserta rapat untuk memberikan tanggapan atau masukannya. Silakan, monggo Pak Bidyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan dan
sehubungan waktunya sudah siang, maka kami tutup saja menanggapi apa yang telah disampaikan pada hari ini dari security, ekonomi, healthy expression. Ini yang paling menonjol adalah healthy kesehatan. Dari yang disampaikan oleh Bu Sekres, 22 stunting di Desa Banjarja. Nah ini saya juga ikut prihatin karena setiap ada yang menangis terus-terusan itu mesti manggil saya. Saya datangi, ini bukan kena setan, bukan kenapa, ini karena lapar ini. Nanti kalau bisa makan kenyang, tidur sembuh. Tapi mamanya yang tidak mau, mamanya yang tidak apa sudah dikasih itu sama berikan susu apa? Oh, sudah. Nah ini saya tanyakan kepada dinas pertanian, saya tanyakan pada dinas pertanian, apakah benar ada padi nutrisi yang berasnya juga beras nutrisi. Ini dalam penelitian nutrisinya tinggi. Ini diupayakan untuk anak-anak yang stunting, membuat dipun madosi beras nutrisi, padi nutrisi. Sudah ada yang menanam tapi masih jarang. Namun saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dari beberapa pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang lain dari peserta rapat? Monggo Pak Mantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan yang coba selesai, langsung saja. Kemudian kami yang kami sampaikan itu bukan masalah bisa dibakes, tapi saya kira bisa dibakes itu ada sedikit semua. Cuman ini yang kami sampaikan adalah masalah dari kesehatan, terutama nanti dari pembinaan maupun dari semua sudah akan melihat, terutama masalah BPJS. Kalau masalah BPJS saya kira sudah orang mungkin banyak yang sudah tahu kalau untuk bikin maupun caranya sudah bikin sudah tahu. Yang saya kira ini masalah KIS, kartu Indonesia Sehat, di mana kartu ini KIS ini banyak yang sudah punya, yang tidak terpakai. Juga ada yang tidak sudah punya tapi tidak mau dipakai, ternyata hangus. Yang kami tanyakan ini masalah KIS. Bagaimana kalau ini ya ada yang punya KIS tapi nggak punya kartu, ya punya KIS tapi tidak punya kartunya. Kalau dilihat dari KIS itu kan lewat KTP itu kalian bisa. Ternyata waktu dia dari KTP dia itu ada KIS-nya, punya KIS, ternyata sudah punya KIS tapi tidak punya kartu. Nah, karena mau berobat, harusnya bikin BPJS. Tapi setelah dilihat di kedokteran ini punya KIS. Nah, akhirnya kemarin mau bikin BPJS tidak jadi karena harus dirujuk ke yang sakit itu rumah sakit. Ternyata setelah mau bikin BPJS ini punya KIS. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa KIS itu bisa berguna. Terutama untuk KIS ini karena ada dilihat kalau di ini kan di HP itu sudah ada KIS-nya itu juga masih aktif.
Nah itu bagaimana caranya untuk bisa membuat aktifan itu bisa lewat KIS, mungkin untuk berobat bisa lewat KIS. Saya kira itu hanya saya bertanya untuk kesehatan. Sekian, bersama dari kurangnya minta maaf dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang lain atau sudah? Sudah ya? Ini dari Pak Bijo yang akan menanggapi siapa ini? Dari Dinas Pertanian. Tadi pertanyaan tadi. Monggo. Kalau ada perbandingan bibitnya, iya. Ya, terima kasih Bapak. Memang dari ini ya ada benih padi, ada varietas padi yang mengandung zinc tinggi memang Pak. Itu kandungan zincnya itu kurang lebih 20% lebih tinggi daripada varietas lainnya. Yaitu varietas namanya Impari IR Zinc Nutrizing, Impari IR Nutrizing. Kalau untuk di pasaran saya pribadi nyusul itu belum terlalu paham apakah di pasaran itu ada. Tapi kalau tahun kemarin itu di beberapa kecamatan itu sudah ada kegiatan berupa bantuan berupa demplot padi nutrizing. Sepertinya itu untuk daerah-daerah yang rawan pangan juga Pak, seperti itu. Ada namanya Impari Nutrizing. Dari situ nih Bapak. Selanjutnya kita untuk menanggapi dari Pak Mantan Belarso, Bu Bidang, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Mantan Belarso. Saya menanggapi tentang kartu KIS yang tidak ada kartunya. Memang betul Pak, bisa menggunakan KTP dengan NIK. Nanti setelah di entry di puskesmas atau di fasilitas kesehatan nanti akan muncul apakah yang bersangkutan itu masuk ke pesertaan KIS atau tidak. Itu untuk KIS yang PBI Pak. Yang KIS IRA sudah pasti kalau rutin di IUR pasti nanti akan aktif. Tapi kalau yang KIS PBI memang sekarang itu ada sepanjangnya bulan ini aktif, nanti bulan besok tidak aktif lagi gitu. Jadi kalau dulu kan begini, kalau tidak pernah digunakan nanti akan hangus gitu dulu isunya seperti itu. Tapi sekarang tidak. Kadang seperti itu sering rutin digunakan tapi tiba-tiba tidak aktif karena memang ada banyak sekali pertimbangan kalau yang saya tahu sih biasanya kalau dalam satu kakak tersebut ada salah satu yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan, biasanya langsung dinonaktifkan semua kakak yang masuk di kakak tersebut. Itu terkait dengan kartu KIS tadi yang tidak ada kartunya dan itu bisa dicetak monggo di percetakan atau di fotokopian bisa menyelesaikan seperti di putaran puskesmas itu bisa nyetak kartu KIS-nya Pak. Jadi bisa lewat aplikasi JKN Mobile, nanti bisa dicetakkan. Jadi nanti pelajaran bisa tabungan kartu KIS-nya, jadi bukan dari KTP saja. Kalau untuk mengaktifkan kembali kartu KIS-nya Pak, jadi sekarang alurnya itu misalkan kartu KIS tidak aktif diambil misalnya, itu di cross check dulu di desa apakah masuk DTKS atau tidak. Jika nanti masuk DTKS, lalu dari desa membuat surat keterangan, nanti dibawakan yang bersangkutan ke puskesmas untuk periksa, misalkan periksa hamil. Terus nanti dari puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan untuk mengaktifkan kembali kartu KIS. Nah, surat keterangan tersebut yang dari puskesmas nanti dibawa ke dinas sosial. Dari dinas sosial nanti juga
akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, karena sekarang dinas kesehatan juga menganggarkan untuk KIS, untuk kepesertaan KIS. Untuk ibu hamil juga tidak bisa langsung diaktifkan, misalkan mengurus kartu KIS di awal kehamilan, terus nanti sudah sampai di dinsos, kan biasanya dari dinsos disuruh menunggu informasi aktif atau tidaknya, nanti rutin mau ngecek ke puskesmas gitu, dengan periksa ke puskesmas nanti bisa dicek aktif atau tidak. Namun untuk ibu hamil yang tidak ada risiko, itu biasanya yang sudah itu akan diaktifkan pada saat menjelang persalinan. Jadi jangan galau jika nanti ada ibu hamil yang sudah ngurus kartu KIS dari awal kok ternyata kartu KIS-nya tidak aktif-aktif, sudah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bahkan sudah mendekati perkiraan belum aktif-aktif gitu. Itu nanti akan diaktifkan pada saat menjelang persalinan dengan cara ibu hamilnya nanti koordinasi dengan bidan desa, lalu bidan desa koordinasi dengan bidan koordinator yang di puskesmas, dan bidan koordinator di puskesmas koordinasi dengan dinas kesehatan. Kering pada saat ibunya mau bersalin nanti bisa diaktifkan 1x24 jam. Ini langsung bisa aktif kalau ibu hamil. Kalau untuk pasien umum itu akan diaktifkan apabila pasien tersebut memiliki penyakit kronis yang mengancam jiwa, kondisi darurat, itu nanti akan cepat untuk diaktifkan. Tapi kalau untuk mengaktifkan dengan kondisi pasien tidak memiliki riwayat kesehatan, tidak memiliki riwayat penyakit yang kronis, biasanya susah Pak untuk diaktifkan gitu. Yang sudah pengalaman seperti itu Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menikah acara selanjutnya adalah penunjukan delegasi desa yang akan dipandu oleh beliau Bapak Kepala Desa Prajarja. Waktu dan tempatnya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang kedua, langsung saja karena waktu sudah siang. Biasa di desa kita langsung kocok saja langsung tujuh. Jadi untuk perwakilan untuk mengikuti musren Bangcam di kecamatan untuk mengawal 6 usulan ini ada 6 orang termasuk saya. Selanjutnya Ketua BPD Bapak Triatmoko Yuni Hartono SC. Yang ketiga Bapak Gunarso kalau mantan. Yang keempat Bapak Sumadiono, yang kelima Ibu Dewi Sumiati, yang keenam Ibu Yulia Kening Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Des. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara dinyatakan dalam kita lihat bersama. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.